Annyeong Cinggude, ada yang sudah nonton drama Our Bride of Summer belum? Kalau belum, aku kasih rangkumannya nih buat kalian. Drama Our Bride of Summer atau Heurinan banyak menarik perhatian netizen Korea dan internasional loh. Yuk kita simak ceritanya. Drama dimulai dengan latar SMA pada musim panas, di mana Choyoung yang diperankan oleh Choi Woo-sik dan Kook Yeon-soo yang diperankan oleh Kim Da-mi menjalani syuting dokumenter antara siswa paling pintar dan siswa dengan peringkat terendah di sekolah. Karakter Yeon-soo yang cerdas, optimis, dan ambisius berbanding terbalik dengan Choyoung yang berjiwa bebas dan santai. Choyoung senang berteduh di bawah pohon sambil berbaring tanpa melakukan apa-apa. Visi hidupnya adalah ketenangan. Ada yang cita-citanya sama kayak Choyoung gak nih, Cinggodel? Walau menjalani syuting dokumenter yang sama, mereka sama sekali tidak akur. Suatu ketika, Choyoung tidak sengaja melemparkan makanan ke seragam Yeon-soo. Choyoung merasa bersalah dan meminta maaf, tapi Yeon-soo tetap membalas dengan menyemprotkan saus ke seragam Choyoung. Yah, Kook Yeon-soo memang gadis yang seperti itu. Meski begitu, ternyata mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu keduanya senang membaca buku. Yeon-soo mengira pertemuan pertama mereka adalah di perpustakaan. Yeon-soo merasa penasaran siapa pembaca buku peringkat pertama bernama Choyoung itu. Saat Yeon-soo bertemu dengan Choyoung, dia menanyakan peringkat Choyoung di sekolah. Dan tanpa diduga, peringkat Choyoung adalah ke-267 dari total 267 siswa. Murid dengan peringkat terendah yang senang membaca buku. Saat itu, Yeon-soo menganggap Choyoung adalah anak yang aneh. Namun, dalam ingatan Choyoung, pertemuan pertama mereka adalah saat penerimaan murid baru. Saat itu, Yeon-soo dipanggil ke depan podium untuk menerima penghargaan sebagai murid baru terunggul tahun itu. Banyak murid yang mencela seragam maupun sepatu yang dipakai Yeon-soo, tapi Choyoung memperhatikan cara jalan Yeon-soo. Choyoung berkata kalau cara berjalan Yeon-soo seperti ayam jantan yang mau berkelahi. Saat melihat ke arah Yeon-soo, Choyoung mencoba tersenyum ramah, namun Yeon-soo malah bersikap tidak ramah. Saat itulah Choyoung menganggap Kook Yeon-soo aneh. Alur beralih ke masa kini. Yeon-soo menjadi orang yang sukses. Dia bekerja sebagai PR eksekutif di perusahaan bernama RAN. Seorang klien bernama Jang Dong-yul meremehkan Yeon-soo dalam pekerjaannya. Jang Dong-yul meminta Yeon-soo untuk merekrut Go-oh berdasarkan presentasi dari Yeon-soo sendiri. Namun ternyata merekrut Go-oh tidaklah mudah, karena Go-oh adalah ilustrator yang terkenal misterius. Ilustrator yang hanya menggambar gedung-gedung dan pohon tanpa ada unsur manusia di dalamnya. Ilustrator tersebut menyembunyikan keberadaannya bahkan saat menjual karyanya. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Yeon-soo mengetahui kalau ilustrator Go-oh adalah mantan kekasihnya 5 tahun lalu, yaitu Choyoung. Yeon-soo sering berandai-andai, menanyakan sesuatu yang aneh kepada Ung. Walaupun berkali-kali Yeon-soo menanyakan hal tersebut, Ung selalu tidak memberi jawaban kepada Yeon-soo. Padahal, Yeon-soo hanya ingin mendengar ucapan sarange dari Ung yang belum pernah diucapkannya. Hingga Yeon-soo berandai untuk kali terakhir. Bagaimana kalau kita benar-benar putus? Ung menjawab bahwa mereka tidak akan putus, tapi Yeon-soo berkata lagi, bagaimana jika Yeon-soo sendiri yang meninggalkan Ung? Dan jika Yeon-soo yang menemuinya, maka Ung akan menyemprotkan air dan melemparkan garam. Ironisnya, keinginan Choyoung setelah berlatih selama 5 tahun lamanya terkabulkan. Saat Yeon-soo datang kembali ke hadapan Ung, dia sangat terkejut sampai menutup kembali pintu yang baru saja dia buka. Lalu, karena telah berlatih selama bertahun-tahun, Choyoung tidak ingin kesempatan itu hilang. Maka, Choyoung mengambil semprotan air dan menyemprotkannya tepat ke wajah Yeon-soo. Yeon-soo hanya bisa mematung dan pasrah ketika menerima semprotan air itu. Flashback masa SMA dan kuliah ketika Yeon-soo dan Ung masih berpacaran. Scene beralih pada ayah Ung yang tengah merekam dokumenter untuk kedainya. Orang tua Choyoung adalah pemilik banyak kedai di lingkungan itu.
Choyung sendiri adalah putra satu-satunya yang mereka miliki. Kim Ji-young yang diperankan oleh Kim Seung-chol adalah teman Choyung sejak kecil, dan sekarang pekerjaannya adalah sutradara. Ji-young yang bertanggung jawab membuat dokumenter kedai ayah Ung yang seringkali gagal mendapatkan gambar yang pas, karena ayah Ung yang gugup di depan kamera. Setelah insiden menyemprotkan air, Ung mempersilahkan Yeon-soo untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan suasana yang canggung dan tidak nyaman, Yeon-soo meminta Choyung atau dalam hal ini Go-oh untuk bekerja sama dalam proyek Songsop yang dikerjakannya. Namun, Choyung sangat enggan menerima tawaran tersebut. Ia bahkan tidak melihat proposal yang diajukan oleh Yeon-soo sama sekali. Alasannya karena Kook Yeon-soo. Eun-jae yang diperankan oleh No Jong-i adalah idol yang membeli karya-karya Go-oh. Ia datang ke rumah Go-oh atau Ung untuk meminta Go-oh menggambar gedung-gedung miliknya. Karena Eun-jae datang ke rumah Ung, Yeon-soo pamit pulang, namun tentu saja Choyung tidak lupa melemparkan garam pada Yeon-soo. Di sisi lain, Kim Ji-young, ia diminta menangani sebuah dokumenter humanisme yang melibatkan Choyung dan Kook Yeon-soo. 선배 그거 하시게요? 아니, 안 할 거야. Ji-young belum menerima tawaran tersebut. Sampai akhirnya, Ji-young kembali bertemu dengan Yeon-soo, cinta pertamanya yang dia pendam selama bertahun-tahun. Ko Eun-ho, teman sekaligus manajer Go-oh, tak habis pikir dengan jalan pikiran Ung, karena menolak proyek yang diberikan Yeon-soo. Padahal, proyek tersebut adalah impian Choyung sendiri. Proyek itu adalah toko eksklusif yang akan dibuka di Korea setelah Perancis dan London, dan dirancang oleh arsitek favorit Choyung sendiri, yaitu Jean Ferret. Yeon-soo merasa frustasi. Yeon-soo bingung apa yang harus dikatakan kepada Pak Jang Dong-yul karena gagal merekrut Go-oh. Namun berkat semangat dari neneknya, Yeon-soo memberanikan diri untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan Go-oh. Ya, Yeon-soo berbohong. Sayangnya, Pak Jang Dong-yul mendengar kebenaran saat Yeon-soo mabuk. Yeon-soo mengatakan banyak hal, misalnya Jang Dong-yul adalah sosiopat, dan yang terpenting adalah Yeon-soo mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan Choyung atau Go-oh, dan bahwa mereka saling mengenal satu sama lain. Alhasil, Yeon-soo malu setengah mati. 무슨 기억이죠? Shin menceritakan pada 5 tahun lalu, di mana Ung dan Yeon-soo masih berpacaran. Choyung menceritakan 10 hal yang Choyung benci dari Yeon-soo. Yang pertama adalah egois, kurang keterampilan sosial, ingin menang dalam segala hal, begitu melelahkan dan ambisius, angkuh dan selalu bertengkar, sangat keras kepala, tidak romantis sama sekali. Ada saja hal penting bagi Yeon-soo. Choyung benci ketika Yeon-soo bersikap seenaknya. Tapi, Yeon-soo menunjukkan sisi lain dirinya hanya kepada Ung. Alasan ke-9, Yeon-soo membuat Choyung mencintainya, dan di saat merasa paling bahagia, Yeon-soo menjatuhkan Ung dengan cara yang paling menyakitkan. Dan yang terakhir adalah Yeon-soo terlalu cepat menyingkirkan Choyung dari hidupnya. Shin beralih ke masa kini. Kim Ji-young membujuk Choyung agar mau merekam dokumenter itu lagi. Namun, itu bukanlah hal mudah. Choyung menolak mentah-mentah permintaan Ji-young. Eun-ho mengerti akan sikap Ung yang menolak permintaan itu. Ia teringat beberapa bulan pertama, Ung dan Yeon-soo putus. Ung bak orang gila berteriak malam hari dan berbaring di jalanan ketika mabuk. Ung berkata, kalau mabuk dan membuat keributan di tengah malam adalah hal yang dibenci Kook Yeon-soo. Belanja impulsif ketika mabuk juga adalah hal yang dibenci Yeon-soo. Maka dari itulah, Ung melakukan hal gila tersebut. Eun-ho yang tak tahan melihat Ung, mengenalkan Ung pada investasi saham. Hal itu cukup membuat Choyung sibuk kerja paruh waktu untuk mengganti kerugian sahamnya. Eun-ho juga mengajak Choyung untuk olahraga. Namun, meski terlihat sibuk, Eun-ho merasa Choyung tidak bahagia. Sampai akhirnya, Ung mengurung diri selama berhari-hari di kamar. Dan ternyata Choyung menggambar. Banyak kertas di lantai dengan gambar-gambar menandakan kalau Ung sudah sangat lama mengurung diri.
Ji-young berkata kalau Yeon-soo lebih enggan melakukan syuting dokumenter. Mendengar hal itu, Ung berencana untuk menerima tawaran proyek Sonsop dengan syarat Yeon-soo mau membantunya merekam dokumenter bersamanya. Karena Choyoung akan melakukan hal yang dibenci Kook Yeon-soo. Dokumenter 10 tahun lalu menjadi viral. Banyak yang menyukai dokumenter itu karena terlihat segar dan sangat mengekspresikan masa muda. Semenjak pertemuan pertama mereka, Ung dan Yeon-soo jadi sering bertemu. Misalnya, saat Yeon-soo akan berangkat kerja, mereka bertemu di persimpangan jalan. Lalu bertemu lagi di depan taksi. Dan bertemu lagi di depan toko atau tempat-tempat lainnya. Rasanya terlalu berlebihan jika disebut kebetulan. Kali ini, Ji-young membujuk Yeon-soo untuk melakukan syuting dokumenter. Tapi, seperti yang diprediksi, Yeon-soo menolak tawaran tersebut. Ji-young mulai membujuk Yeon-soo dengan cara formal, namun itu juga gagal. Akhirnya, Ji-young menceritakan tentang masa kecilnya dengan Choyoung. Saat itu, mereka berdua memakan es serut berisi buah persik, padahal mereka berdua alergi buah persik. Ternyata itu adalah rencana pembalasan dari Choyoung karena Ji-young pernah mengerjainya. Choyoung sanggup menahan penderitaannya sendiri demi penderitaan orang lain, kata Ji-young. Walau sempat ragu, tapi melihat wajah Choyoung, Yeon-soo merasa yakin bahwa Choyoung memang segila itu. Dan pada akhirnya, Ung dan Yeon-soo bersedia melakukan syuting dokumenter. Di bagian epilog, dimunculkan scene Yeon-soo setelah putus dengan Ung. Yeon-soo terlihat baik-baik saja, bahkan tidak mengatakan apapun sekalipun pada Soli sahabatnya. Namun, di balik sikapnya itu, ternyata Yeon-soo sangat menderita. Diam-diam dia menangis di kamar mandi dengan pintu terkunci. Keran air ia nyalakan agar sang nenek tidak mendengarnya menangis. Sungguh scene yang sangat menyakitkan. Yeon-soo ya, no 괜찮아? Pada saat syuting dokumenter pun, Yeon-soo mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran dan di hati Yeon-soo.